Usai diotopsi, jenazah gadis berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah dimakamkan. Sementara warga sekitar dan keluarga tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan di dalam kamar rumahnya. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Joyonegoro, jenazah Aisyah Latufatul. Gadis kecil berusia 7 tahun ini disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat dan juga tetangga korban mengaku selama ini tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartina selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakeknya yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban, Sutarmo, mendatangi rumah tersebut dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Temuan korban kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada ya? Biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman nggak ada tanda. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ya, ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol kok bareng. Walau menyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti itu? Nggak itu? menyangka. Benar-benar saya nggak menyangka. Kok seperti kalau memang benar-benar seperti kayak itu, saya nggak menyangka. Diduga korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu. Sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainis melaporkan. Apa sebenarnya motif dari pelaku yang ini dugaan kuatnya adalah mengarah ke orang tua dari korban sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan kasusnya, pemirsa. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus, kita sudah terhubung dengan Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi. Halo, selamat siang Pak Beni. Selamat siang Bang. Ya, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus tersebut Pak Beni? Silakan Pak Beni. Baik, untuk sejauh ini hasil dari pemeriksaan kita dari penyidik dari Satreskrim Polres Temanggung, kita melakukan penyidikan, pemeriksaan beberapa orang yang kita amankan, termasuk dari saudara M, saudari S yang merupakan orang tua dari korban, terus kemudian saudara F dan saudara B. Dari hasil nanti kita lengkapi terus untuk melihat sejauh mana peranan masing-masing orang tersebut dan nanti kronologis kita akan kaitkan dengan kejadian tersebut. Hingga saat ini apa keterangan dari pelaku atau saksi-saksi yang sudah diperiksa, Pak? Hal itu berawal dari mereka antar berempat adalah tetanggaan saling mengenal. Terus kemudian yang saudara yang kita sebagai orang miskin itu datang ke rumah korban, rumah orang tua korban, terus kemudian melihat dari kondisi anak yang korban tersebut, kalau menurut penilaian orang tuanya nakal. Terus kemudian dari mereka bilang di dukun, itu anaknya dari penyeru lah kalau dari dukun itu bilang. Terus kemudian harus dilakukan ritual-ritual untuk menghilangkan pengaruh itu. Nah, proses dari ritual tersebut yang berakibat kepada munculnya tindakan yang berakibat meninggalnya korban tersebut. Ritual ini, Pak Beni, ini dilakukan oleh siapa? Apakah memang pelaku ritual dalam arti ini dukun ini juga sudah ditangkap dan diperiksa? Dilakukan oleh kedua orang tuanya, dibantu dengan saudara B. Saudara B itu yang merupakan asisten dari dukun itu tersebut. Kebetulan semuanya keempat orang ini tetanggaan, saling mengenal. Gitu. Ya Pak Beni, kalau sejauh ini motifnya sebenarnya apa? Kedua orang tua tega membunuh anak kandungnya sendiri? Itu dari pengaruh dari dukun bahwa yang bersangkutan anaknya itu dinilai nakalnya cukup nakal, terus kemudian dipengaruhi oleh dukun bahwa anak itu dipengaruh dalam anak genderuwo lah kalau orang dukun itu bilang, nanti kalau besar nanti akan menjadi sumber malapetaka, lebih baik dari kecil dilakukan suatu ritual untuk menghilangkan pengaruh dari genderuwo tersebut. Kalau dari penyelidikan, memang sejauh apa kenakalan anak tersebut sehingga kedua orang tua sampai membawa ke dukun? Nah, ini masih kita
proses untuk penggalian informasi. Saat ini pagi ini juga dari penyidik bergerak ke TKP, ke Desa Bejen sana untuk melengkapi saksi-saksi dari tetangga, kemudian dari sekitar, untuk kita melihat sejauh mana kenakalan dari korban tersebut. Baik, Pak Beni, ini ritual yang dilakukan pelaku sendiri hingga menyebabkan kematian bocah ini apa? Yang kita peroleh dari informasi dari keterangan yang kita amankan, yaitu dimasukkan ke dalam air, kemudian dikeluarkan, dimasukkan dalam air dan keluarga. Tetapi sampai dengan proses itu berakibat kepada meninggalnya korban. Baik, Pak Beni, sejauh ini dari keterangan pelaku sendiri, adakah dugaan pelaku lainnya? Sementara masih 4 orang ini yang kita amankan, tapi nanti tidak menutup kemungkinan jika hasil dari pemeriksaan, terus kemudian kita cek TKP, olah TKP, terus kemudian kita konsultasi, kita cari informasi dengan tetangga dan kemudian dengan lingkungan. Kalau bertambah nanti kita akan lihat dari hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Beni telah berbagi informasi bersama kami di sini dan semoga kasus ini segera clear dan terungkap semuanya. Baik, terima kasih Pak Beni.